Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman dan mereka yang berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta yang mereka miliki dan jiwa raga yang mereka punyai, maka Allah akan meninggikan derajatnya di sisinya. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-20. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Wabil khusus yang kita muliakan, kita hormati para alim, para ulama, imam masjid Bilal, kemudian takmir masjid dan juga pengurus yayasan Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang penuh berkah ini di hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekalian hari, kita diberikan kembali kesempatan oleh Allah, nikmat, karena tidak ada nikmat yang terbesar kecuali nikmat iman dan nikmat Islam. Apa itu? Diberikan Allah kita nikmat pagi ini bisa sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid. Ini nikmat yang tidak ada taranya dan nilainya. Oleh karena itu kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan sampai di ujung usia masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan kita yang paling besar, pertama, kita mendapat syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat. Harapan yang besar yang kedua, mudah-mudahan semua kita yang hadir subuh ini Allah kumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Kajian subuh singkat kita pada kali ini akan mengambil tema, ada 3 golongan yang akan ditinggikan Allah derajatnya dan Allah akan memberikan kepadanya kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ada 3 golongan yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Allah juga akan memberikan kemenangan fid dunia wal akhirah. Untuk memudahkan kita membahas tema ini, akan kita dasari dengan salah satu firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20 yang tadi sudah kita bacakan. Allah ingatkan kepada kita, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun.
orang-orang yang iman kepada Allah, orang-orang yang mau berhijrah karena Allah, dan orang-orang yang betul-betul berjihad membela agama Allah dengan harta yang mereka miliki dan juga jiwa raga yang mereka punyai, maka mereka itulah a'zamu darajatan indallah, akan ditinggikan maqamnya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Faulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seorang ulama tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mencoba menggarisbawahi ayat ini. Apa ungkapan beliau? 3 hal yang penting, 3 kelompok yang utama dalam ayat ini. Pertama, sifat iman kepada Allah. Kedua, hijrah. Ketiga, jihad. Ini satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jadi dia sejalan, dia saling kuat menguatkan. Kenapa demikian? Tidak mungkin seseorang dia mampu berhijrah kalau iman dalam dirinya nggak ada. Kalau iman tipis, tak mungkin dia ikut hijrah. Apalagi hijrah di tempo dulu di masa Rasulullah SAW. Kalau kembali kita lihat bagaimana sahabat Nabi as-sabiquna awwalun, seorang pemuda yang pertama menyatakan dirinya ikut dengan Rasulullah, yakni Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mampu dan berani menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ketika Rasulullah mau berangkat hijrah di malam itu, apa kata Rasulullah? Ya Ali, ta'am, wahai Ali, kesini engkau sebentar. Kemari Ali. Labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Malam ini saya akan berangkat hijrah ke Madinah, kata Rasulullah. Dan saya sampaikan kepada engkau Ali, tolong engkau gantikan tempat tidurku. Pakailah selimutku. Tidurlah di tempat tidurku yang terbiasa, kata Rasulullah. Ali menjawab, la baik ya Rasulullah, sami'na wa ata'na, baik ya Rasul. Siap aku menggantikan tempat tidurmu. Tapi ini bukan tidur biasa wahai Ali. Karena al-gojo kafil Quraisy, pemuda-pemuda pilihan, sudah siap dengan pedang yang terhunus di luar rumahku untuk nanti mengepung rumahku. Dan aku sudah dapat bocoran dari malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya baginda Rasulullah, jangankan pedang-pedang yang mungkin jumlahnya tidak seberapa, pedang dan panah pun akan siap menancap di diriku demi cintaku kepadamu ya Rasul. Artinya apa? Iman yang dimiliki oleh Ali ini kekuatan yang mampu menjadikan beliau bersedia menggantikan tempat tidur Rasulullah, walaupun tantangannya nyawa, walaupun tantangannya mati. Tapi tidak ada sedikit pun keraguan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Iman yang sudah kokoh dalam diri beliau. Kita ingat dengan sahabat yang kedua yang ikut mempersamai Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit pun beliau tidak ragu, tidak ada gentar sedikit pun. Bahkan sampai di Gua Sur, ketika tangan beliau digigit oleh binatang berbisa, karena menahan sakit, air mata menetes membasahi pipi Abu Bakar, jatuh ke pipi Rasulullah, terbangun Rasulullah.
Ya Aba Bakr, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, enggak usah takut, enggak usah cemas, enggak usah sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya Rasulullah, aku tidak takut sedikit pun. Aku tidak gentar sedikit pun. Tapi aku digigit oleh binatang berbisa. Dan aku tidak tahan merasakan sakitnya. Jamaah rahimakumullah, apa bekal Abu Bakar, apa bekal Ali bin Abi Thalib begitu setia menemani Rasulullah sampai Rasulullah di Yasrib, dan sebelumnya sampai Rasulullah membangun sebuah masjid Quba. Bekalnya ialah iman. Makanya kata Ibnu Katsir rahimahullah, tiga-tiga ini tidak boleh dipisahkan. Dia menyatu ketiga-tiganya. Iman, hijrah, jihad. Jamaah rahimakumullah. Jika ini kuat dalam diri kita dan ketiga-tiganya kita lakukan dengan baik, kita perankan dengan baik, maka hari ini dalam perjalanan hidup kita tetap bagaimana tajdidu imanakum, memperbaharui, mempertebal keimanan kita. Ketika Rasulullah menceritakan ini, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, bagaimana gerangan cara kami mempertebal iman kami, memperkuat iman, memperbaharui iman dalam diri kami?" Qala, Nabi menjawab, biqauli la ilaha illallah. Perbanyak oleh engkau wahai sahabatku, kata Rasulullah, mengucapkan, melafazkan, membaca kalimat thayyibah. Salah satu di antaranya la ilaha illallah. Yang kedua apa lagi? Datang engkau selalu ta'lim, dengarkan nasihat agama, dengarkan khutbahku, dengarkan pesan-pesan dan wasiatku. Jadi ketika kita datang ke majelis ta'lim seperti ini, ke majelis ilmu, ada kajian, ada kuliah subuh, ada khutbah Jumat, ada wirid pengajian, ada majelis ta'lim, itu dalam rangka tajdidu imanakum, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain tujuannya. Makanya kita duduk satu saat ini lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Betapa nilainya diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita berdoa, selalu bermohon agar iman kita jangan pernah luntur dalam diri kita. Ini yang pertama, memperkuat iman. Apalagi yang bisa memperkuat iman? Banyak. Tekunnya kita beribadah. Tadi malam bangun, sholat malam, sholat tahajud, ditutup dengan witir, kemudian berdoa. Untuk apa? Memperkuat iman kita. Aktsiru dzikrul maut. Banyak-banyak mengingat mati, mengunjungi orang sakit, memberi fakir miskin, menyantuni anak yatim. Untuk apa? Tajdidu imanakum, menguatkan iman dalam diri agar iman itu tetap kokoh dalam diri kita. Jadi banyak sekali yang bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan upaya ini harus kita teruskan. Yang kedua, orang-orang yang berhijrah. Hijrah dalam pengertian yang hakiki, ya, kata Rasulullah, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Hijrah itu ialah orang yang mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah kepadanya, meninggalkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang baik, kepada hal-hal yang lebih baik. Selama ini, maaf, mungkin ada di antara kita
yang sholatnya belum lagi teratur. Masih ada juga sholat kita yang bolong, tertinggal dan sebagainya. Kita pindah. Kita hijrah. Bagaimana kita bertekad tahun ini sholat saya betul-betul harus di awal waktu, harus di masjid, harus berjamaah. Ini kan azam kita, tekad kita. Itu namanya hijrah. Maaf, mungkin ada ibu-ibu muslimah, ibu-ibu kami selama ini mungkin menutup aurat itu belum benar. Terkadang ke masjid sudah nutup aurat, tapi di luar masih buka. Kalau di pengajian, di taklim, di masjid, wah, ibu-ibu ini luar biasa. Gaya Bu Haji dari Mekah semuanya. Tapi sudah jumpa di luar, gaya nyonya-nyonya dari Eropa. Ini kacau. Kalau ada seperti itu. Nah, ini hijrah. Hijrah ke arah yang lebih baik. Selama ini masih bergumal dengan riba. Ayo kita bangkit. Tinggalkan riba. Cari rezeki yang halal dan berkah. Selama ini masih bergumul dengan tipu dan sebagainya. Kita hijrah. Inilah makna yang hakiki. Sehingga hijrah itu ya, tidak perlu lagi mungkin hijrah seperti Rasulullah. Kita harus meninggalkan kota Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Hari ini mungkin tidak diperlukan seperti itu. Tapi hijrah kita bagaimana bangkit. Sehingga para ulama juga mengertikan hijrah ini lebih luas. Ya, seseorang yang mampu berpindah ke arah yang lebih baik itu disebut dengan hijrah. Ini yang kedua. Yang ketiga, jihad. Dalam pengertian yang luas, jihad ini bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ada seseorang yang bersungguh-sungguh memperjuangkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Ini juga jihad. Ada seseorang yang sungguh-sungguh dia belajar agama sehingga dia pengamalan agamanya jauh lebih baik dari masa-masa yang lampau. Ini juga jihad. Menuntut ilmu jihad. Dan jihad itu baik dengan harta kita. Ya, kita tolong agama Allah dengan harta yang kita miliki. Ini juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jihad itu kata para ulama semua lini kehidupan kita. Jihadu fi talabil ilmi. Kita juga berjihad dalam menuntut ilmu. Hanya 15 menit kuliah subuh, kalau tak ada jiwa jihad dalam diri kita, tak mungkin kita betah. Lebih baik keluar. Lebih baik nonton TV dan sebagainya. Lebih baik ngopi dan merokok. Ini kalau tidak ada jihad. Jihad menuntut ilmu, jihad beribadah, jihad memperjuangkan keadilan. Apalagi hari ini kita lihat, oh berat sekali perjuangan kita. Berat sekali perjuangan kita. Diobok-obok agama kita. Diobok-obok umat Islam. Na'udzubillah, ini butuh jihad kita. Kesungguh-sungguhan kita. Minimal jihad kita untuk bersatu. Untuk menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, menjaga silaturahmi. Jangan mudah diadu domba, jangan mudah berpecah belah. Karena memang keinginan mereka yang tidak senang terhadap Islam, bagaimana umat Islam ini berpecah belah. Ada seseorang yang terus menyerukan, bagaimana kita terus bersatu, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Ini juga jihad. Jadi jihad itu sesuai dengan makom kita masing-masing. Kalau takmir masjid, tentu jihadnya bagaimana kita memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tentu begitu. Kalau Pak RW, jihadnya tentu di tengah-tengah masyarakat beliau, lingkungan beliau. Bagaimana menertibkan ini orang-orang yang kos, yang tidak jelas, harus melapor. Harus ada ketentuan. Ini juga jihad. Semua berjihad. Enggak ada yang tidak berjihad.
Kalau para ustadz ya berjihadnya kayak gini lah, menyuarakan kebenaran, menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan risalah Rasulullah agar tetap hidup. Semua kita berjihad, tidak ada yang tidak berjihad. Bahkan ibu-ibu juga berjihad, walaupun jihadnya mungkin hanya 3 saja. Dapur, sumur, saya nggak mau sebut itulah Pak. Itu juga jihad Pak. Bukan juga jihad itu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang 3 ini terus kita giring dan terus kita miliki dalam diri kita. Apa janji Allah? Jika iman terus meningkat, jika hijrah terus bergulir, dan jika jihad terus kita kobarkan, a'zamu darajatan indallah, Allah akan tinggikan kita, derajat kita di sisinya. Bukan di sisi manusia, tapi di sisi Allah makam kita akan lebih tinggi. Kemudian wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang beruntung dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, mudah-mudahan ayat ini menjadi milik kita. Ada 3 hal yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau bisa tetap berkobar bersatu dalam diri kita, iman, hijrah, dan jihad. Inilah yang akan membuat kita menang fid dunya wal akhirah. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam hidayahnya. Kalau kita wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Pulang ke akhirat, semua kita yang hadir subuh ini berkumpul dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب الهداية وأبواب البركة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.